Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Para hadirin ikhwati fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini. Kita masuk di tanggal 22 dari Jumadal Ula 1447 Hijriah. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih di pembahasan beberapa kaidah yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa yang dibahas? 3 ya. Yang pertama, seluruh sifat Allah maha tinggi, maha sempurna, dengan kesempurnaan pujian dan tidak ada cacat, aib atau kekurangan sedikit pun pada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan oleh Allah dengan masalul a'la. Dan ini akidah ahli sunnah, bahwa sifat Allah itu sifat yang maha tinggi dengan segala kesempurnaannya, penuh dengan pujian, tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Kemudian kaidah yang kedua, sifat Allah ada dua macam, terbagi menjadi 2. Yang pertama sifat subutiyah, kemudian yang kedua sifat salbiyah. Sifat subutiyah adalah sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya. Taib. Adapun sifat salbiyah adalah sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala nafikan, Allah tiadakan dari dirinya. Kewajiban kita terhadap sifat subutiyah apa itu? Barakallahu fiikum. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan untuk dirinya, maka kita memiliki kewajiban untuk menetapkan sifat tersebut untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sesuai dengan keagungannya. Baik. Kemudian kewajiban kita terhadap sifat salbiyah ada berapa? Ada 2. Pertama, kewajiban menafikan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menafikan sifat-sifat tersebut dari dirinya. Kemudian kewajiban yang kedua, menetapkan pada Allah sifat yang merupakan lawannya. Jadi kalau Allah menafikan pada dirinya sifat sinah, sifat naum, ngantuk dan tidur, berarti kita nafikan 2 sifat ini dari diri Allah. Kemudian kita menetapkan lawannya. Lawannya adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah itu zat yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha berdiri sendiri. Al-Qawi Al-Matin.
Allah maha kuat, maha kokoh. Taib. Kalau Allah mensalbiyah sifat zalim pada dirinya, maka kewajiban kita menafikan sifat zalim ini dari Allah, kemudian menetapkan apa yang menjadi kebalikannya, yakni sifat adil, kemudian sifat hikmah. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Kaidah yang ketiga berarti ya. Di kaidah ketiga ini kita akan membahas sifat subutiyah. Bahwa sifat subutiyah itu terbagi menjadi dua. Apa sifat subutiyah? Sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Nah, sifat subutiyah ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan sifat dzatiyah, kemudian ada yang disebut dengan sifat fi'liyah. Baik, kita ulangi. Kaidah ketiga berkaitan dengan sifat subutiyah. Bahwa sifat subutiyah itu terbagi menjadi dua. Ada sifat dzatiyah, kemudian ada sifat fi'liyah. Apa itu sifat dzatiyah? Sifat dzatiyah, ya kata kuncinya, sifat yang senantiasa melekat pada Allah. Sifat yang terus-menerus ada, yakni selalu melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Banyak. Misalnya as-sama'. As-sama' berarti mendengar. Al-basar melihat. Ini sifat ini selalu melekat pada diri Allah. Al-hikmah, maha bijaksana. Al-izzah, maha mulia atau maha perkasa. Al-ulu, maha tinggi. Al-azamah, maha agung. Ini sifat-sifat dzatiyah, selalu melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Apa sifat fi'liyah? Ya sebagaimana namanya. Fi'il berarti perbuatan. Maksudnya apa? Sifat yang terikat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang terikat dengan kehendak Allah. Itu sifat fi'liyah. Yakni jika Allah menghendaki, maka Allah melakukannya. Jika Allah tidak menghendaki, maka Allah tidak melakukannya. Contohnya apa? Sifatul maji. Sifat datangnya Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Sifat maji, sifat ityan. Ityan dengan maji itu sama. Maknanya datang. Sifat istiwa. Ar-Rahmanu 'alal arsyis stawa. Sifat istiwa. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, sifat-sifat ini terkait dengan kehendak Allah. Kapan Allah menghendakinya, Allah melakukan. Ketika Allah tidak menghendaki, maka Allah tidak melakukannya. Jadi kata kuncinya, sifat fi'liyah itu terkait dengan kehendak Allah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah.
Ada misalkan sifat kalam. Sifat kalam ini sifat apa? Dzatiyah atau fi'liyah? Dzatiyah atau fi'liyah? Sifatul kalam. Kalam itu berbicara. Ditinjau dari satu sisi, sifatul kalam ini sifat dzatiyah. Artinya senantiasa melekat pada diri Allah. Baik. Adapun peristiwanya kapan Allah itu berkalam, maka ditinjau dari sisi ini sifatul kalam termasuk sifat fi'liyah. Karena tentu Allah tidak setiap saat berfirman. Tapi kemampuan Allah berkalam, berfirman, itu dzatiyah. Saat Allah tidak sedang berfirman, bukan berarti Allah itu bisu. Karena Allah itu memiliki sifat kalam. Dia sifat dzatiyah dari sisi ini. Kemudian dari sisi perkalamnya, maka dia sifat fi'liyah. Karena tentunya Allah tidak setiap saat berkalam. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Allah berbicara tergantung kehendaknya. Kapan dan bagaimananya itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu tentang sifat tsubutiyah. Jadi sifat tsubutiyah ada yang disebut dengan sifat dzatiyah, ada juga yang disebut dengan sifat fi'liyah. Nah, seluruh sifat Allah yang terkait dengan kehendaknya, maka pasti ada hikmah di balik sifat fi'liyah Allah ini. Jadi semua sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan kehendaknya, maka itu akan diikuti dengan hikmahnya. Di mana hikmah itu kadang kita ketahui, kadang juga tidak kita ketahui. Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, seorang mukmin muwahhid wajib meyakini bahwa masyiah Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala pasti sesuai dengan hikmahnya. Allah itu jika berkehendak mengadakan sesuatu atau meniadakan sesuatu, maka pasti akan sesuai dengan hikmahnya, tidak sembarangan. Ya, beda dengan kehendak manusia. Kehendak manusia, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tidak identik dengan kebijaksanaannya. Ya kan? Ya tidak, ikhwan? Ada orang jadi pemimpin, dia pokoknya pengen begini. Tidak identik dengan kebijaksanaan. Ya, terkadang keinginan kehendaknya itu di bawah segala kepentingan yang dia inginkan. Nah, kalau Allah tidak begitu. Jangan dipahami sebagaimana kita memahami kehendak manusia. Kehendak Allah itu pasti cocok dengan apanya? Hikmahnya. Sesuai dengan hikmah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kan begitu. Ada kalanya kita itu membenci sesuatu, ternyata itu adalah kebaikan bagi kita. Dan ada kalanya kita menyukai sesuatu, ternyata itu sesungguhnya adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyukai sesuatu, ternyata aslinya itu buruk bagi kita. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki sejatinya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana aliman
hakimah. Ayat tadi ditutup dengan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Artinya manusia bisa berkehendak. Ingin ini, ingin itu, bercita-cita seperti ini, bercita-cita seperti itu. Apakah semuanya akan terlaksana? Apakah semuanya pasti terjadi? Belum tentu terjadi. Karena kehendak kita di bawah kehendak Allah. Namun yakinlah, segala sesuatu yang terkait dengan kehendak Allah itu pasti ya berdasarkan kepada ilmu dan kebijaksanaan. Orang itu kalau naik kendaraan pengennya apa, Pak? Pengennya apa? Selamat, kan begitu? Apakah setiap orang yang pengen selamat saat dia berkendaraan beneran selamat? Tidak semua. Ada yang kemudian Allah menghendaki misalkan dia celaka. Waliyadzubillah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, semua itu ketika Allah menghendaki yang lain, yakinilah bahwa itu sesuai dengan hikmahnya. Ada sekian hikmah dari segala sesuatu yang ternyata tidak sesuai keinginan kita. Ya kan? Para jamaah yang dirahmati Allah. Dari sinilah seorang mukmin muwahhid itu dia tidak akan suudzon kepada Allah. Yang ada justru selalu berbaik sangka kepada Allah. Kita pernah bahas mungkin ya. Ciri orang berbaik sangka ke Allah itu gimana, Pak? Yang nanti kita akan paham ciri orang yang buruk sangka kepada Allah. Apa cirinya? Berbaik sangka kepada Allah. Cirinya apa? Sabar. Ada lagi? Baik, para jamaah. Para ulama menegaskan, ciri di antara ciri, bahkan ini ciri paling utama. Orang itu berbaik sangka kepada Allah adalah ketika dia selalu taat kepada Allah. Semakin tinggi kualitas ketaatannya, semakin dia itu berbaik sangka kepada Allah. Berarti dari sini kita paham, ciri orang itu buruk sangka kepada Allah apa? Berbuat dosa dan maksiat. Itu orang yang buruk sangka kepada Allah. Karena orang yang berbaik sangka kepada Allah, dia selalu meningkatkan iman dan amal solehnya, ketaatannya kepada Allah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tugas kita itu kan bukan mencari kehendak Allah ini apa ya tentang saya. Tugas kita adalah taat. Misal gini ya, mau safar nih. Ini saya di safar ini celaka apa selamat? Ada yang tahu? Yang Allah kehendaki nih di safar ini celaka apa selamat? Ada yang tahu tidak? Tidak ada yang tahu. Dan tugas kita bukan cari tahu itu. Itu kan kehendak Allah, nggak ada yang tahu. Kehendak kita iya selamat. Bagaimana supaya kita punya prasangka yang baik kepada Allah? Taat. Apa sih yang diajarkan Nabi kalau kita itu mau safar? Jadi kan? Oh, sedekah dulu, sholat sunnah dulu, taubat dulu. Oh, selalu berbuat baik, mengucapkan sesuatu yang baik kepada orang-orang yang ditinggalkan. Gitu ya. Ketika naik kendaraan dipakai adab-adabnya, kan begitu. Terus seperti itu. Barulah di situ kita punya harapan besar, punya kehendak yang besar. Ya Allah, saya pengen selamat. Begitu kan? Baik para jamaah. Adapun nanti ternyata di tengah jalan Allah berkehendak lain, kita tidak akan suudzon. Kenapa? Ya Allah, saya sudah menyelesaikan tugas saya. Saya sudah menempuh apa yang Engkau ridhoi. Maka ketika misalkan dia ditakdirkan dengan sesuatu yang di luar harapan,
maka dia akan mengambil hikmahnya. Dia tidak langsung suudzon kepada Allah, tapi dia yakin apa yang Allah kehendaki pasti beriringan dengan hikmah. Pasti beriringan dengan hikmah. Nah itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Innallaha kana aliman hakim. Begitu ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kaidah yang keempat. Setiap sifat Allah maka dihadapkan padanya 3 pertanyaan yang tentu harus kita jawab dengan jawaban akidah ahli sunnah. Pertanyaan pertama, hal hiya hakikiyah? Apakah sifat Allah tersebut hakiki? Kemudian apa alasannya? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, bolehkah melakukan takyif terhadap sifat tersebut? Takyif, tidak usah saya bahas lagi. Takyif itu mengkaifiatkan. Bertanya kaifa, bagaimananya. Bolehkah kita melakukan takyif terhadap sifat tersebut? Terus kenapa? Pertanyaan yang ketiga, apakah sifat Allah serupa dengan sifat makhluknya? Dan kenapa? Baik, kita jawab satu-satu. Para jamaah yang dirahmati Allah, semua sifat Allah, maka hadapkan 3 pertanyaan ini. Pertama, apakah sifat tersebut hakiki? Kita jawab, iya, hakiki. Alasannya apa? Kita mengatakan dan kita menjawab bahwasannya sifat Allah itu hakiki. Kalau datang ya datang. Kalau itu sifat wajah ya wajah. Hakikiyah. Alasannya apa? Alasannya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, al-aslu fil kalam, asal hukum dari sebuah perkataan itu adalah mempunyai makna hakiki. Kalau Allah kemudian berfirman di dalam Al-Quran tentang sifat-sifatnya, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita katakan bahwa sifat itu hakiki. Karena asal dari firman Allah itu memiliki makna hakiki. Maka tidak boleh dipalingkan dari makna hakiki ini kecuali dengan dalil yang sahih. Bisa dipahami ini? Jadi kalau ada orang memalingkan sifat wajah misalkan, jangan dikatakan wajah. Nanti sama dengan manusia. Nah, itu kan? Di situ saja sudah salah jalan pikirannya. Yang sedang kita bahas itu sifat Allah, bukan sifat makhluk. Nah, orang-orang yang kemudian memalingkan makna itu bermula dari jalan pikiran yang salah. Disangkanya kalau kita menetapkan wajah bagi Allah hakikiyah, kemudian pasti sama dengan makhluk. Gara-gara itu, dengan dalil tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Akhirnya mereka merubah makna. Oh, wajah di sini bukan wajah. Apa mereka maknakan? Misalnya kemuliaan. Baik, apa dalilnya bahwa wajah di situ maknanya kemuliaan? Harus datangkan dalil yang sahih. Karena berarti ketika Anda memalingkannya, Anda memalingkan makna yang hakiki dari firman Allah kepada makna yang lain. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan tidak boleh dipalingkan kecuali dengan dalil yang sahih. Bisa dipahami ini?
Itu yang pertama. Jawaban dari pertanyaan kedua, apa tadi pertanyaan kedua? Bolehkah melakukan takyif? Takyif itu memvisualkan, membayangkan bagaimananya, kaifiyatnya. Bolehkah melakukan takyif terhadap sifat Allah? Jawabannya jelas. Tidak boleh. Tidak boleh menanyakan kaifiyat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena beberapa alasan. Pertama di surat Thaha ayat 110. Wala yuhituna bihi ilma. Wala yuhituna bihi ilma. Ilmu mereka itu tidak dapat meliputi ilmunya Allah. Tidak ada satupun manusia yang mengilmui tentang kaifiyat sifat Allah. Tidak bisa terjangkau itu. Wala yuhituna bihi ilma. Kemudian di surat Al-Isra ayat 36. Di surat Al-Isra ayat 36. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak ilmui, apa yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Siapa yang punya ilmu tentang kaifiyat sifat Allah? Nabi Muhammad saja tidak punya ilmunya. Maka faman dunahu, ya fa kaifa biman dunahu. Maka bagaimana dengan orang-orang yang levelnya di bawah Nabi Muhammad? Jelas tidak punya ilmu itu. Dan kita dilarang mengikuti apa yang kita tidak mempunyai ilmu tentangnya. Kenapa? Karena semua itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya kata Allah, pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dengan dua dalil ini jelas, takyif itu tidak boleh. Karena tidak ada orang yang memiliki ilmu tentang itu. Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu, beliau hanya diberitakan tentang sifat-sifat Allah. Tidak diberitakan kepada Nabi, tidak diinformasikan kepada Nabi, tidak diwahyukan kepada beliau tentang kaifiat sifatnya. Maka berarti tidak boleh mentakyif. Tidak boleh mentakyif. Ini dalil dari Al-Quran, larangan mentakyif. Dalil akal kita juga menyatakan itu, bahwa takyif itu tidak boleh. Kita pernah menyinggung bahwa hadirin jamaah yang dirahmati Allah, untuk mengetahui sesuatu itu ada 3 cara ya. Pertama apa? Langsung melihat dengan mata kepala kita sendiri, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita pernah melihat sesuatu yang semisal dengannya, baru kita bisa mengabarkan tentang sesuatu itu. Kemudian yang ketiga, ada berita, ada khabar, ada informasi dari orang yang thiqah, dari orang yang jujur terpercaya. Barulah kita bisa menyatakan tentang sesuatu. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Pertanyaannya, siapa yang pernah melihat Allah secara langsung? Dengan mata kepalanya sendiri? Tidak ada. Hatta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi
wa alihi wasallam. Nabi Musa juga demikian. Lan tarani. Kata Allah, engkau sama sekali tidak akan pernah bisa melihatku di dunia ini. Ya, beliau sampai pingsan kan. Baik. Itu yang pertama. Tidak ada yang pernah melihat Allah secara langsung. Yang kedua, tidak pernah ada yang melihat semisal. Siapa yang semisal dengan Allah? Sedangkan Allah menyatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun. Baik. Yang ketiga, nah ini mungkin yang diandalkan. Ada berita dari orang yang paling sikoh. Ada berita dari orang yang paling jujur dan terpercaya. Pertanyaannya, siapa orang yang paling jujur di muka bumi ini? Yang dikatakan as-sadiqul masduq. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ternyata manusia yang dikatakan sebagai as-sadiqul masduq tidak pernah menyampaikan tentang kaifiat sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tidak ada yang mengetahui. Kalau ada orang kemudian coba-coba mentakyif, loh Anda siapa? Nabi Muhammad saja tidak pernah mentakyif. Beliau tidak pernah menyampaikan melalui Al-Quran, firman Allah. Beliau tidak pernah menyampaikan di dalam sunnahnya. Dan tidak pernah diajarkan tentang ilmu kaifiat sifat Allah itu kepada para sahabat. Tidak ada ya mata rantai ilmu itu. Maka dari sini jelas. Berarti tidak boleh kita mentakyif. Tidak boleh kita mentakyif. Ya, membayang-bayangkan, oh wajah Allah itu begini, tangan Allah itu begini. Tidak boleh. Para jamaah yang dirahmati Allah. Karena tidak ada ilmu tentang itu. Dan akal kita ini tidak bisa menjangkau. Akal kita tidak bisa menjangkau. Baik, barakallahu fikum. Di sini ada yang bisa mendeskripsikan Ka'bah? Ada yang bisa? Ada. Kenapa? Karena pernah lihat langsung di sana. Mungkin ada yang sudah pegang Hajar Aswad, gitu kan? Barakallahu fikum. Bahkan orang kita ini enggak disuruh dipegang saja, dipegangin semua, gitu kan? Ya. Baik, para jamaah, bahkan diciumin, gitu kan? Kalau dia bawa baju digosok-gosok begitu. Baik, para jamaah. Kenapa? Karena pernah melihatnya secara langsung. Atau mungkin saja dia pernah melihat yang semisal. Yang semisal ya tinggal buka YouTube. Ya dibuka channel Masjidil Haram. Ya. TV-nya gede. Oh ini Ka'bah itu. Dia melihatnya langsung walaupun lewat media. Atau khobar sikoh. Ada mungkin orang tuanya atau anaknya atau siapapun orang yang jujur, amanah, dia cerita tentang Ka'bah. Oh Ka'bah itu begini, begini, begini. Gitu ya. Bahkan dia mungkin bawa meteran, sengaja meteran sendiri. Gitu ya. Itu bentuknya kubus, yang sebelah sini sekian meter, yang sebelah sini sekian meter. Dapat informasi, walaupun dia tidak pernah ke sana. Informasi yang jujur. Dan akhirnya dia bisa menjelaskan, oh Ka'bah itu begini. Nah, kaifiat tentang sifat Allah itu tidak pernah ada. Maka berarti tidak boleh mentakyif. Ya, tidak boleh mentakyif. Kemudian, jawaban dari pertanyaan ketiga, apakah sifat Allah itu serupa dengan sifat makhluk? Apakah sifat Khalik itu bersama, serupa dengan sifat makhluk? Jawabannya apa? Jelas tidak sama. Dan kita tidak boleh menyamakan sifat Khalik, Al-Khalik dengan sifat makhluk. Dasarnya, ya sering kita sebutkan di surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Jadi menyerupakan atau memisalkan dalam
istilah akidahnya disebut dengan tamtsil. Tidak boleh mentamtsil, tidak boleh mentashbih. Karena Allah sendiri yang menafikan, ya, menafikan tamtsil, menafikan tashbih. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kemudian di surat Al-Ikhlas ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sekufu, setara, semisal, sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Di surat Maryam ayat 65, hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang serupa dengan Allah? Ini pertanyaan yang jawabannya diketahui. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Kemudian di surat An-Nahl ayat 17, afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Apakah sama yang menciptakan dengan yang tidak menciptakan? Apakah sama Al-Khaliq dengan Al-Makhluk? Jawabannya juga jelas. Tidak akan pernah sama. Nah, itu ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan tentang haramnya tamtsil. Kemudian dalil akal juga menjelaskan tentang itu. Baik, para jamaah. 3 poin ya terkait dengan dalil akal. Pertama, perbedaan antara Al-Khaliq dengan makhluk itu ma'ruf, diketahui sangat jelas siapa Al-Khaliq dan siapa Al-Makhluk. Maka perbedaan ini, ketidaksamaan ini yastalzim at-tafriq baina sifatihima, melazimkan perbedaan sifat di antara keduanya. Kalau orang itu paham, dia yakin Al-Khaliq dengan makhluk itu berbeda, maka kan otomatis berarti sifatnya pun berbeda. Air sama api, beda apa sama? Beda, kan begitu. Taib. Kalau kita yakin air dan api itu beda, berarti otomatis sifatnya pun beda. Tanah dengan api berbeda, maka jelas sifatnya pun otomatis berbeda. Bisa dipahami ini? Maka jelas, secara akal saja tidak boleh tamtsil itu. Yang kedua, Al-Khaliq, Allah Azza wa Jalla, itu maha sempurna. Sedangkan makhluk tidak sempurna. Siapa orangnya yang kemudian mengakui kesempurnaan? Tidak ada. Kecuali orang yang apa ya, Ikhwan? Error. Orang yang error, betul. Orang yang hilang akalnya. Taib. Kesempurnaan itu milik Allah. Ya. Jadi ya memuji itu juga jangan berlebih-lebihan ya. Pokoknya nggak ada duanya. Ya. Best the best, ya, gitu. Intinya para inti, gitu. Atau apapun itu, jangan berlebihan. Ya. Guru anak itu pokoknya intinya para guru, gitu. Nggak ada yang sempurna, ikhwan, manusia itu. Ya. Orang kalau berlebih-lebihan dalam pujian, ya, nanti ketika dia menemukan sesuatu yang buruk pada sosok yang dia puji-puji itu, biasanya akan cepat mundur ke belakang, alias keluar dari yang namanya keistiqomahan. Ya, gara-gara gulu. Maka berhati-hati. Karena kesempurnaan itu milik Allah. Nah, ini dipahami oleh akal kita, bahwa Allah itu maha sempurna, sedangkan makhluk tidak sempurna. Makhluk itu banyak kekurangan. Baik, para jamaah.
Maka kalau kita kemudian menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, berarti sama saja kita menyamakan sesuatu yang sempurna dengan sesuatu yang kurang. Dan ini penghinaan kepada Allah. Bagaimana kemudian yang sempurna disamakan dengan yang tidak sempurna? Nah itu para jamaah. Dan akal kita memahami itu. Maka kesimpulannya berarti tamsil itu tidak boleh. Dan itu bukan akidah ahli sunnah. Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Baik. Yang ketiga, kalau sesama makhluk saja yang memiliki nama yang sama, ternyata secara sifat bisa berbeda. Ini sesama makhluk ya. Kita bicara sesama makhluk. Antum sama yang di samping antum. Gitu ya. Siapa yang di samping antum? Baik. Sama-sama punya wajah kan? Ya tidak? Ada yang nggak punya wajah sini? Goib. Muka rata kata orang. Kita sama-sama punya wajah. Sama nggak wajah antum sama wajah sebelah antum? Tidak sama. Ada ustaz yang sama kembar identik. Apakah persis sama semuanya? Ternyata tidak juga. Itulah sesama manusia. Sesama manusia. Baik. Lebih umum lagi, sesama makhluk. Sesama makhluk. Siapa makhluk itu? Ada bangsa jin, ada bangsa manusia, ada binatang. Itu makhluk hidup ya. Baik, kita sama binatang itu sama-sama punya tangan, punya kaki, punya wajah, punya badan. Gitu ya. Baik. Namanya sama, sama-sama wajah, sama-sama badan, tangan, kaki. Pertanyaannya, bentuk dan sifatnya apakah otomatis sama? Jawabannya jelas tidak sama. Walaupun ada saja orang yang sama saja katanya gitu. Nah, orang yang menyamakan berarti ya tadi error tadi. Atau akalnya memang sudah tidak jalan. Kan banyak orang yang dipanggil pakai nama binatang tapi nyaut, Pak. Ya tidak? Banyak. Kadang saya masuk minimarket begitu. Itu sesama pegawai manggilnya bukan pakai nama, tapi pakai nama binatang. Orang-orang di terminal, orang-orang yang tidak tahu adab. Dan anehnya itu temannya yang dipanggil pakai nama binatang ini nyaut. Kemana nyet? Gitu. Ke pasar. Nah, itu kan orang-orang error memang. Gitu. Taib parahnya. Kalau yang waras-waras insya Allah nggak mau. Bagaimana kita dipanggil pakai nama binatang? Taib para jamaah. Nah itu sesama makhluk Allah. Bisa sama namanya. Nama dalam sifatnya. Tapi ternyata hakikatnya tidak mesti sama. Bentuknya tidak mesti sama. Taib para jamaah. Maka pertanyaan berikutnya. Fakaifa bil khaliq. Bagaimana lagi ya? Orang itu kok bisa menyamakan antara sifat makhluk dengan khaliqnya? Jelas tidak bisa. Tidak bisa disamakan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Begitu ya. Barakallahu fikum. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Terakhir kaidah ke berapa? Oleh kaidah kelima. Baik, sebelum itu perbedaan antara tamsil dengan takyif. Tamsil itu memisalkan, takyif itu bertanya kaifiyat. Kalau tamsil
menyebutkan kaifiat sifat Allah, kemudian disebutkan pembandingnya. Contoh misalkan tangan Allah seperti tangan manusia. Ini namanya tamtsil. Kalau takyif itu membayangkan. Takyif itu membayangkan. Jadi adanya di alam bayangan. Membayangkan kaifiat. Bagaimana tangan Allah itu dengan suatu gambaran tertentu yang ada di dalam bayangan. Nah itu takyif. Dua-duanya tidak boleh. Apakah itu mentamzil, apakah itu mentakyif, dua-duanya tidak boleh. Dan alasan-alasannya sudah kita bahas tadi. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ada satu kaidah lagi. InsyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Sambil kita membahas bab yang sedang kita bahas. InsyaAllah satu bab selesai. Baik, para jamaah. Kita cukupkan saja sampai di sini dulu. InsyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan. Biidhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.